ya sambil menunggu teman-temannya yang lain join. Jadi untuk hari ini kita akan belajar terkait struktur kode dan sintaks. Jadi sebelumnya kan sudah dipelajari ya bagaimana itu dasar-dasar pemrograman atau pengenalan terkait pemrograman itu gimana. Itu kemarin sudah kita pelajari. Jadi hari ini kita belajarnya terkait struktur kode dan sintaksnya. Jadi sudah dalam pengaplikasiannya. Nah, sebelumnya untuk tujuan dari pemahaman terkait kode dan sintaks dalam pemrograman, ini tuh kita pengennya melihat bagaimana sih sebenarnya komputer itu bisa membaca kode dan bagaimana menulis program pertama. Nah, kalau struktur kode di sini ada beberapa ya yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu susunan baris program yang mengikuti aturan tertentu. Jadi mungkin kalau saya jelaskan saat ini mungkin masih belum dipahami ya maksudnya gimana. Tapi dari kode yang akan kita tulis ini ada beberapa pembelajaran bahasa di mana isinya tuh ada beberapa baris program sehingga nantinya di dalamnya nih kita bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya program itu dimulai, berjalan, dan berakhir. Nah, kemudian ini juga bisa ya membantu komputer memahami instruksi kita. Sebelumnya kan ketika kita mengenal bagaimana itu pemrograman, itu instruksi yang diberikan ke komputer, sehingga kita bisa memahami apa yang kita instruksikan. Nah, disinilah struktur kode ini berperan sehingga komputer itu bisa mengerti bahasa yang kita berikan kepada mereka, instruksi yang kita berikan kepada mereka. Nah, biasanya untuk struktur kode ini terdiri dari header atau import. Sebenarnya ini opsional kalau kita sudah mengenal yang namanya library. Kemudian ada bagian utama program, kemudian ada beberapa statement atau instruksi yang diberikan, lalu input, proses, dan output ya yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini ya sintaks itu mungkin pertama baru didengar ya sama Kak. Mungkin ini masih pertama kali didengar. Jadi sintaks itu sebenarnya adalah aturan penulisan dalam bahasa pemrograman. Jadi ada beberapa aturan-aturan penulisan dalam bahasa pemrograman sehingga komputer itu bisa mengerti apa sih sebenarnya instruksi yang diberikan gitu. Nah, misalnya ada beberapa instruksi yang diberikan gitu ya untuk sintaks, misalnya di sini kita ingin melakukan program pertama misalnya adalah hello world. Nah, kemarin kita sudah pelajari ya terkait bahasa pemrograman. Jadi mungkin saya bisa perlihatkan ya ke Sahira bagaimana kita bisa menulis program pertama kita di Google Colab. Zahira ini pakainya apa sekarang? Handphone ya buat join Zoom. Iya, Kak. Oke. Coba di searching di ini deh, di Google sekarang tulis di situ Google Colab kayak gini. Colab Google. Atau saya kirimkan langsung di ini di room chat Zoom. Nah, seperti ini. Hmm. Nah, ini saya kirimkan di room chat sama deh.
Kira-kira udah terbuka ya di HP-nya? Sudah, Kak. Oke, sudah. Nanti tampilannya kayak gini. Udah kayak gini tampilannya. Nah, kalau misalnya sudah, ini nanti bisa dibuka lagi ya, sebentar. Nah, kalau misalnya sudah, nah kita akan menulis program pertama kita. Di sini Zahira bisa tuliskan seperti ini, print hello world. Nah, jadi program pertama yang akan kita buat itu adalah membuat Hello World sebagai program pertama. Jadi kita ingin menampilkan Hello World untuk program pertama. Nah, biasanya pada saat kita melakukan sebuah instruksi, kita ingin menyampaikan nih kepada komputer bahwa saya ingin menampilkan kata Hello World. Nah, disinilah bahasa, ini adalah bahasa pemrograman dengan menggunakan bahasa Python. Di sini kita menggunakan lingkungan yaitu berupa Google Colab, di mana ini sudah terintegrasi dalam website juga, sehingga kita bisa menggunakan seperti ini tanpa menginstal aplikasi. Nah, untuk program pertama yang ingin saya berikan, ingin saya sampaikan misalnya ke komputer, saya ingin ngomong nih, komputer, kamu tolong tampilkan dong kata hello world. Nah, di sini saya bisa menuliskan sintaks. Nah, inilah yang dinamakan dengan sintaks. Sintaksnya itu yaitu print, ini adalah sebagai fungsi, kemudian hello world adalah kata yang ingin saya tampilkan. Nah, kalau misalnya saya ingin menampilkan nama Sahirah Najma, kira-kira gimana? Apa yang akan saya tuliskan? Kak, maaf. eh, Lagi kurang bagus jaringan. Oh, kurang bagus ya. Oke. Aku jadi tidak. Oke, jadi kalau misalnya Sahirah pengen, oh saya mau menampilkan nama saya, berarti Sahirah bisa menuliskan seperti ini, print, yaitu Zahirah Najma. Nah, nanti kalau misalnya Sahira pengen membuat program pertamanya seperti ini, kemudian ketika kita klik ya yang di bagian ini, nanti hasilnya akan muncul nama Zahira, yaitu Zahira Najma. Nah, baris seperti ini adalah satu baris ya, ini adalah yang dinamakan sebagai sintaks yang membuat komputer itu mengerti dengan menggunakan bahasa pemrograman, namun isinya di dalam itu dinamakan sebagai sintaks seperti itu. Nah, kemudian ini adalah program pertama kita ya, menggunakan fungsi print dan menampilkan kata yang ingin kita tampilkan. Kemudian bagaimana kalau misalnya saya pengen nampilin beberapa gitu ya, yang seperti ini. Kita copy ya. Nah, kalau misalnya kita tampilkan tiga baris, ini adalah tiga baris sintaks, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, ketika kita menuliskan tiga baris, maka yang muncul hasilnya juga ada tiga baris eh, nama yang akan kita tampilkan. Seperti itu. Kira-kira paham nggak, Zahira? Paham, Kak. Oke. Kalau misalnya Zahira mau nampilin apa gitu ya, sesuatu mungkin. Misalnya Zahira maunya menampilkan apa? Maksudnya, Kak.
Mungkin menampilkan kata apa gitu, kan saya tadi menampilkan namanya Zahira, jadi Zahira Najma. Kalau Zahira mau menampilkan suatu kata, mungkin kata apa yang ingin ditampilkan dalam komputer ini? Misalnya, Zahira mau menampilkan kata kucing, berarti saya menuliskannya apa gitu? Print, Oke, print, terus dalam kurungnya, titik dua, eh, oh ya, terus kucing. oke, kucing. Nah, kalau kita klik yang bagian ini ya, kita klik, nah hasilnya akan muncul kata kucing, seperti itu. Nah, mungkin ini bisa dipahami ya. Nah, untuk penulisan sintaks ini, kita harus memperhatikan kalau misalnya saya menuliskannya, eh, biar lebih kelihatan. Kalau misalnya saya menampilkan print kucing, ini kan hurufnya kecil semua ya, Sahira ya. Ini huruf kecil, terus dalam kurung kita buka dengan tanda eh, apa namanya petik dua seperti ini. Kalau misalnya saya menuliskan P besar, terus R kecil, INT print dalam kurung kucing, apakah hasilnya akan muncul? Kalau kita klik ini, maka ternyata error. Nah, error ini artinya kita membuat kesalahan dalam program yang kita buat. Artinya sintaks ya. Inilah yang dinamakan dengan sintaks. Sintaksnya ini artinya salah. Kenapa salah? Karena seharusnya fungsi yang kita gunakan itu huruf kecil seperti ini. Jadi kita harus memperbaiki dengan kita memperbaiki dengan huruf kecil, menggunakan huruf T kecil sehingga ketika kita print, nah tampilnya seperti ini, kayak gitu. Kira-kira paham ya, Syahira? Paham, Kak. Oke, bentar ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke materinya. Jadi kita sudah berhasil membuat program pertama kita dengan menuliskan Hello World, kemudian menampilkan nama yang ingin kita tampilkan, juga tadi ya, menampilkan kucing gitu. Nah, ketika kita perhatikan, jadi print dalam kurung ini adalah fungsi untuk menampilkan teks. Jadi misalnya apapun teks yang kita tampilkan, kalau misalnya mau menampilkan kata buku, kata hewan mungkin, atau kata benda, atau yang menampilkan teks itu menggunakan fungsi print. Nah, seperti yang sudah kita buat tadi, outputnya tadi ada hello world, ada kucing, ada nama Sahira Najma. Itu adalah program pertama yang berhasil kita buat. Nah, hal seperti ini yang sudah saya jelaskan kemarin ya, Dek, terkait bahasa pemrograman, di mana kita memberikan instruksi, kita memberikan perintah ke komputer bahwa misalnya saya ingin menampilkan ini. Nah, komputer mengerti dengan sintaks atau bahasa Python yang kita berikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kemarin kita sudah belajar ya membuat flowchart. Nah, di mana flowchart yang kita buat kemarin itu kalau misalnya tadi nih kita menampilkan hello world. Hello world, kalau misalnya kita konversi atau kita buat ke dalam flowchart, diagram alurnya itu berarti sederhananya yang kemarin ya, kita alurnya yang pertama kita mulai terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita menampilkan tulisan hello world, kemudian selesai. Nah, kalau bentuk flowchartnya berarti bentuk oval ya, berarti start, kemudian kita print hello world, berarti bentuknya gini ya. Bentuknya kemarin seperti ini. Ini adalah start,
kemudian kita panah ke bawah diagram alurnya, kita buat, berarti ini adalah prosesnya gitu. Kita buat menjadi seperti ini. Nah, ini adalah print hello world, kemudian N-nya berarti bentuk oval ya. Bentuk oval seperti ini adalah N. Nah, bentuk seperti inilah yang dimaksud dengan flowchart yang sudah kemarin dipelajari, sehingga untuk alur membuat seperti ini, bentuk flowchartnya akan berbentuk seperti ini, yang sudah saya gambarkan. Gitu. Oke, selanjutnya, nah, jadi untuk konsep input dan output yang kita pelajari kemarin, itu misalnya inputnya adalah data yang kita masukkan ke program. Misalnya yang tadi nih, yang sudah dilakukan yaitu melakukan input nama. Nah, kemudian ada juga input yang dilakukan adalah input angka, dan juga ada beberapa pilihan lainnya. Nah, dari input yang kita masukkan, ya dalam kemarin kita ingat lagi, ada di dalamnya proses. Proses itu adalah sebuah logika, sehingga input ini diproses dan menghasilkan output. Outputnya berarti adalah hasil yang ingin kita tampilkan dalam program gitu. Misalnya seperti ini ya, contoh kodenya adalah nama, kemudian kita buat fungsi yaitu input, kemudian kita masukkan nama. Kita mungkin bisa langsung aja ya. Langsung aja. Oh, ini Andi Akifa sudah join ya. Sebentar, saya charge ini laptop dulu. Oke, Akifa. Mungkin Akifa tadi agak ketinggalan ya. Nah, jadi Akifa, kalau misalnya kita mau membuat sebuah program pertama kita, nah, di sini inilah yang dinamakan sebagai sintaks. Jadi, ini adalah sintaks, di mana sintaks ini adalah masih dalam berbentuk satu baris. Nah, program pertama kita tujuannya adalah, ya, misalnya di sini adalah tujuannya adalah ingin menampilkan kata hello world. Nah, kalau kemarin kan kita tuh belajarnya terkait bahwa pemrograman itu adalah instruksi yang kita berikan kepada komputer. Nah, misalnya di sini nih, instruksi yang ingin saya berikan ke komputer adalah menampilkan kata hello world. Nah, ketika saya ingin menampilkan kata hello world, itu harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, bahasa yang dimengerti oleh komputer di sini kita menggunakan bahasa Python. Nah, bahasa Python yang sudah kakak jelaskan kemarin. Nah, bahasa Python ini kita gunakan supaya komputer bisa mengerti instruksi yang kita berikan. Instruksi yang kita berikan adalah ingin menampilkan kata hello world. Nah, untuk menampilkan itu, kita menuliskan sintaks atau baris fungsi, yaitu print hello world. Nah, kalau misalnya kita klik seperti ini, Andi Akifa dan Kahira, maka akan tampil outputnya. Outputnya adalah apa? Hasilnya yang ditampilkan adalah hello world, seperti itu. Kemudian, Kak, saya misalnya mau menampilkan kata
Ini ya, oh iya, kalau kita mau menambahkan kode baris seperti ini dipilih aja, diklik kode. Kalau mau menuliskan teks seperti ini, nah itu dipilih bagian teks gitu. Nah kalau misalnya Kak, saya mau menampilkan nama saya nih Andi Afifa, berarti sintaks yang saya tuliskan apa? Berarti sintaksnya adalah print, kemudian tanda petik, Andi Afifa. Nah kalau kita klik ya seperti ini, maka tampilannya adalah dari hasil instruksi yang saya berikan menampilkan kata Andi Akifa gitu. Kira-kira Akifa sampai sini paham ya? Paham, Kak. Oke, jadi Akifa ini tuh namanya sintaks ya. Ini namanya sintaks yang ada dalam bahasa pemrograman. Bahasa yang kita pakai adalah bahasa Python. Oh ya, di sini saya mungkin kirimkan kembali ya Akifa ya di grup chat ada link Google Colab. Ini bisa dibuka di HP Akifa langsung itu bisa terbuka tanpa menginstal aplikasi karena ya kita menyesuaikannya Zahira sama Akifa tidak ada belum menggunakan laptop jadi bisa terintegrasi di HP juga gitu. Oke, nah di sini kita sudah menampilkan nih print Andi Akifa. Terus kalau misalnya tadi instruksi yang tadi misalnya adalah ingin menampilkan uh, input input yang memasukkan nama. Nah, berarti kita bisa menuliskan seperti ini. Oke, nama sama dengan fungsinya adalah, oh ya kita tuliskan dulu ya. Tujuannya kita adalah ingin menampilkan nama yang berbeda-beda dengan menggunakan fungsi input. Nah, kita ingin menampilkan nama yang berbeda-beda menggunakan fungsi input. Kalau misalnya kita tulis seperti ini ya, kemarin kan sudah dipelajari ya terkait penulisan variabel. Jadi ini adalah variabel yang kita definisikan yaitu berupa nama. Kemudian fungsi yang ingin kita masukkan adalah input. Kemudian dalam kurung ini kita bisa tuliskan masukkan nama Anda. Kemudian kalau kita klik ini ya, kita klik seperti ini. Nah, program akan meminta untuk masukkan nama Anda. Jadi, apa yang kita tulis di sini itu program minta untuk dimasukkan nama kita misalnya. Akan tetapi ada muncul box seperti ini karena kita menuliskan fungsi input. Nah, kalau misalnya saya pengen masukin nama siapa nih yang pengen dimasukin? Syahira apa Akifa? Misalnya saya masukin nama Syahira ya, Syahira. Kemudian saya klik enter. Nah, maka yang tampil adalah masukkan nama Anda, Syahira. Tapi di sini masih ada kata masukkan nama Anda. Karena baris yang kita tuliskan ini masih hanya satu baris sintaks saja gitu. Jadi masih ada baris yang bisa kita masukkan. Nah, jadi perlu ada diketahui bahwa nama ini adalah variabel yang kita definisikan. Kemudian input ini adalah fungsi yang bisa menampilkan
sesuatu yang teks yang kita masukkan, di mana teks ini bisa berbeda-beda, gitu. Nah, kalau misalnya saya klik run lagi, jadi kalau misalnya saya klik run, berarti kita merunning program yang akan kita jalankan. Kalau misalnya saya klik lagi, nah ini bisa kita masukkan lagi nama yang berbeda, misalnya Akiva. Kalau misalnya saya masukkan Akiva, kemudian saya enter, nah maka akan tampil seperti ini. Ini adalah masukkan nama Anda, kemudian tampilannya adalah Akiva. Tapi kita masih ini nih, masih terbengkalai karena masih ada kata masukkan nama Anda, gitu. Sehingga kita bisa menuliskan, yaitu print halo kemudian nama. Caranya, nanti kita lanjut ke baris kedua penulisan sintaks kita, yaitu print. Nah, kalau misalnya kita cuma menuliskan nama, ini bisa juga setelah itu misalnya kita klik, misalnya masukkan nama Anda, Andi Akiva, kita enter. Nah, maka yang akan tampil adalah ini yang baris bawah, yaitu Andi Akiva. Terus kalau misalnya, Kak, saya pengennya ada kata halo sebelum Andi Akiva ini. Berarti saya bisa menuliskan di sini kata halo, kemudian koma, nama. Nah, jadi di sini strukturnya adalah kita mendefinisikan nama variabel, kemudian kita melakukan input. Nah, input ini kita masukkan nama kita nih. Namanya itu berbeda-beda, terserah apa yang ingin kita masukkan. Kemudian kita ingin menampilkan halo sebelum kata nama kita. Jadi kalau misalnya kakak print di sini, nah maka misalnya inputnya adalah Zahira ya, Zahira. Ketika kakak enter, oh Zahira, sorry, salah, typo ya. Misalnya di sini Zahira. Nah, ketika kakak enter, maka tampilannya adalah halo Zahira, seperti itu. Gimana Zahira dan Akira? Kira-kira paham atau masih kurang paham? Kak, izin bertanya. Ya, boleh. Jadi kalau mau tambah elemen, em, bagaimana Kak? Elemen kayak gimana maksudnya tidak? Kan di sini ada beberapa seperti Hmm. em, yang ini yang pertama nama Zaira Najma, terus nama saya, terus ini ada print kucing itu kalau misalnya mau banyak seperti itu bagaimana Kak? Oh, maksudnya ada beberapa baris gitu. Iya Kak. Jadi misalnya habis masukkan nama Zahira, halo Zahira, saya maunya ada lagi nama kayak kucing di bawah, begitu. Iya Kak. Atau maksudnya Akiva ini bagaimana menulisnya di sini atau gimana? Bukan Kak. Jadi maksudnya tadi ya sudah benar. Berarti kalau misalnya setelah ini saya mau menambahkan elemen baru lagi. Berarti saya masukkan ini ke baris ketiga. Misalnya maunya print eh, misalnya kucing ya tadi. Iya Kak. Oke, kucing. Ini kita sudah buat ya. Berarti instruksinya Akiva ke komputer ini adalah Akiva mau menampilkan kata kucing ke komputernya. Nah, caranya menuliskan sintaks yaitu print kucing. Terus Akiva klik aja nih yang bagian sini. Kalau sudah, nah misalnya Akiva masukkan dulu namanya gimana? Namanya Akiva misalnya saja. Akiva. Kemudian Akiva enter. Nah, tampilnya seperti ini.
halo, masukkan nama Anda Akiva, terus ada halo Akiva, sama kucing, gitu. Jadi kalau misalnya mau menambah elemen, kita membuat sintaks baru di baris baru, kayak gitu. Kira-kira paham nggak Akiva atau masih kurang paham? Boleh ditanyain aja. Paham, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya Kak, saya pengennya ada 2 input. Input pertama, oke, misalnya di sini instruksi. Instruksi. Saya ingin menampilkan nama yang berbeda-beda. Kemudian menampilkan nama hewan berbeda-beda juga. Berbeda-beda. Berarti kalau misalnya instruksinya seperti ini, kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi yang pertama langkahnya adalah, saya tulisin aja ya di sini ya. Langkah. Yang pertama, mendefinisikan nama variabel. Kemudian yang kedua, menuliskan. Nah, ini langkah-langkah atau kita tuliskan sebagai flowchart-nya ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Langkah-langkah atau flowchart-nya, step by step. Jadi yang pertama, kita menuliskan dulu nama variabelnya, kemudian menuliskan fungsi yang digunakan, yaitu input. Kemudian selanjutnya menuliskan teks. Misalnya di sini masukkan nama Anda. Kemudian selanjutnya keempat, menampilkan kata halo dan nama yang dimasukkan. Lalu kemudian selanjutnya ini adalah menampilkan nama yang berbeda-beda. Nah, ini kita pisah ya. Di sini langkah-langkah menampilkan nama yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya saya ingin menampilkan nama hewan yang berbeda-beda. Nah, langkahnya itu kita lanjutkan dengan apa? Kita mendefinisikan variabel baru, berarti ya, mendefinisikan variabel baru. Kemudian selanjutnya adalah menuliskan fungsi yang digunakan, yaitu apa fungsinya? Input. Kemudian selanjutnya ke-7, menampilkan kata saya suka dan nama hewan yang dimasukkan. Ini seperti ini ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah kita perlu. Nah, ini adalah oke. Jadi instruksinya sekarang adalah saya ingin menampilkan nama yang berbeda-beda, kemudian menampilkan nama hewan yang berbeda-beda. Nah, langkah-langkahnya atau flowchart-nya untuk menampilkan nama seperti tadi,
kita mendefinisikan nama variabelnya dulu. Setelah mendefinisikan nama variabel, kita menuliskan nih fungsi yang digunakan, yaitu fungsinya apa? Input. Setelah menuliskan input, saya ingin menuliskan teks masukkan nama Anda, kemudian menampilkan kata halo dan nama yang dimasukkan. Nah, itu caranya kayak gini nih. Berarti kita definisikan variabel ya. Misalnya nama variabelnya adalah A. Ini adalah sebuah variabel yang kita definisikan, kemudian sama dengan, kemudian kita tuliskan. Selanjutnya adalah, nah, langkah pertama yang sudah kita lakukan adalah mendefinisikan nama variabel. Nama variabel yang didefinisikan apa, yaitu A. Kemudian selanjutnya adalah langkahnya menuliskan fungsi yang digunakan, yaitu input. Berarti kita tuliskan input. Kemudian selanjutnya menuliskan teks, masukkan nama Anda. Berarti kita tulis seperti ini. Masukkan nama Anda. Nah, kalau misalnya sudah dimasukkan, kita klik spasi, lalu dibalas ya, balas kurung gitu. Setelah itu, nah kita sudah di langkah ketiga nih, sudah menuliskan teks masukkan nama Anda. Sekarang instruksi berikutnya adalah menampilkan kata halo dan nama yang dimasukkan. Berarti kita sintaksnya apa? Menampilkan kata, berarti kita tulisnya print ya. Print itu menampilkan teks yang kita ingin tampilkan. Berarti print halo, kemudian koma, lalu variabel yang didefinisikan apa? Yaitu variabel A. Jadi kita tulisnya A. A gitu. Nah, kalau kita print, nah masukkan nama misalnya Andi Ila ya. Kita enter, halo Andi Ila gitu. Kira-kira sampai sini paham ya? Tahira sama Akifah. Gimana deh? Paham ya? Siap, paham, Kak. Tahira gimana Tahira? Alhamdulillah. Kak. Kalau misalnya sudah, kita lanjutkan. Nah, ini kan instruksinya kita berhasil menampilkan nama yang ingin kita tampilkan. Sekarang kita ingin menampilkan nama hewan yang berbeda-beda. Nama hewan yang berbeda-beda, berarti langkahnya berikutnya adalah kita buat baris baru, mendefinisikan variabel baru. Kita kan sudah mendefinisikan variabel tadi ya, variabel A. Kita definisikan variabel baru, misalnya variabelnya apa? B misalnya ya. B, ini adalah definisi. Kemudian saya tuliskan input. Langkah selanjutnya adalah menuliskan fungsi yang digunakan, yaitu input. Saya tulis input. Kemudian tulisnya adalah input. Misalnya di sini masukkan nama hewan. Nah, terus saya ingin menampilkan kata saya suka dan nama hewan yang dimasukkan. Berarti saya tulisnya kalau kata menampilkan di sini berarti kita masukkan sintaks print, fungsi print. Kemudian dalam kurung menampilkan kata saya suka. Berarti di sini kita tulisnya tanda kutip saya suka, kemudian koma, variabel yang kita definisikan apa? Ayo, variabel yang sudah kita definisikan, yang baru-baru aja kita definisikan apa namanya? B ya. Jadi kita tulis variabel yang didefinisikan, sehingga kalau misalnya saya klik di sini, kakak klik di sini, klik. Nah,
Di sini ada masukkan nama Anda. Misalnya nama Anda di sini siapa ya? Akifa ya. Akifa. Oke, kemudian kakak enter. Halo Akifa. Nah, kemudian masukkan nama hewan. Akifa misalnya di sini suka hewan apa? Ikan, Kak. Oke, misalnya ikan. Berarti kakak input ikan. Kalau kakak enter, berarti halo Akifa, saya suka ikan. Nah, gitu. Kira-kira paham ya? Nah, kalau misalnya Akifa pengennya nih, saya maunya eh, yang ditampilkan itu adalah Akifa, halo Akifa, saya suka ikan. Maka yang dituliskan bisa berbentuk seperti ini. Print A, B. Kita coba dulu ya, apakah tampil atau tidak. Oh, Akifa, ikan. Nah, kalau kakak tuliskan menampilkan A, B, artinya yang ini dengan yang didefinisikan sebelumnya akan tampil Akifa. Kok Akifa ikan sih? Iya sih, karena yang dimasukkan adalah Akifa dengan ikan. Nah, kalau misalnya di sini apa ya? Akifa, koma, tulisnya adalah sangat suka, kemudian koma B. Kira-kira kalau baris ini tampilnya apa, Akifa? Outputnya apa yang akan ditampilkan? Ayo, kalau misalnya kakak nulis sintaksnya print A, sangat suka, B, kira-kira nanti yang akan tampil outputnya apa? Akifa suka. Kenapa satu-satu? Akifa sangat suka ikan. Oke, betul ya. Berarti kalau kakak print di sini, masukkan nama misalnya Sahira lagi ya, Sahira. Kemudian Sahira sukanya apa Sahira? Hewan apa yang disuka? Kucing. 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 Oke, misalnya Sahira suka kucing. Maka kalau kakak enter, saya, halo Sahira. Kemudian saya suka kucing. Terus kalau yang terakhir nih, A, B nih, sangat suka, B, berarti Sahira sangat suka kucing. Nah, ini kan, misalnya ini Sahira, kalau Akifa gimana? Akifa, kemudian ikan. Kemudian Akifa sangat suka ikan. Nah, inilah, jadi ini tuh namanya bisa berbeda-beda ya, karena kita menggunakan fungsi input. Nah, jadi sesuai dengan instruksi yang kita jalankan, yaitu menampilkan nama yang berbeda-beda, kayak gitu. Kira-kira paham ya, Akifa sama Sahira? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah, nah, ini kan tadi kita menginput teks ya. Gimana kalau misalnya yang diinput itu adalah angka? Nah, kalau misalnya kita input angka, ini ada eh, pola ya, ada pola yang perlu diperhatikan. Yang sudah kakak jelaskan kemarin ada input. Jadi pengguna memasukkan data, artinya saya, kakak atau Sahira atau Akifa memasukkan data. Kemudian ada proses. Nah, proses ini artinya program menghitung atau memproses data yang kita masukkan. Kemudian outputnya adalah menampilkan hasil.
Nah, contohnya misalnya di sini, mendefinisikan variabel, yaitu memasukkan angka, kemudian melakukan perkalian. Nah, contohnya kita terapkan ya di sini. Kita buat dulu algoritmanya atau flowchart-nya. Nah, kita buat dulu ya instruksinya. Instruksi komandan menampilkan hasil perkalian satu bilangan berbeda-beda. Oke, jadi instruksinya adalah kita ingin menampilkan hasil perkalian bilangan yang berbeda-beda. Nah, flowchart, langkah-langkah atau flowchart yang digunakan, yang pertama, memasukkan fungsi apa? Fungsi integer. Jadi sesuai dengan materi sebelumnya ya, ada fungsi tipe data. Ini termasuk tipe data. Tipe data itu ada beberapa, ada integer, boolean, kemudian teks. Nah, kalau tipe data yang kita masukkan tadi kan itu tipe data teks. Jadi yang pertama kita masukkan dulu fungsi, salah nih. Apa kira-kira yang salah? Harusnya kita mendefinisikan apa? Mendefinisikan variabel dulu ya. Kemudian setelah kita definisikan variabel, kita memasukkan fungsi integer. Setelah memasukkan fungsi integer, memasukkan fungsi input. Setelah kita buat fungsi input, kita melakukan proses perkalian bilangan. Misalnya di sini yang berbeda-beda, perkalian menampilkan hasil perkalian satu bilangan yang berbeda-beda dengan angka 2 misalnya. Berarti di sini melakukan proses perkalian bilangan berbeda dengan angka 2. Kemudian selanjutnya ini adalah menampilkan hasil. Nah, kalau kita perhatikan, kalau menggunakan struktur syntax, itu ada input. Nah, input ini mulai dari langkah 1 sampai 3. Kemudian prosesnya itu ada di langkah 4. Kemudian outputnya berarti di angka mana? Yaitu langkah 5. Gitu. Nah, di sini adalah instruksinya menampilkan hasil perkalian satu bilangan yang berbeda-beda dengan angka 2. Kakak sudah menuliskan langkah-langkahnya. Berarti yang dimasukkan apa? Kita definisikan variabelnya. Misalnya variabelnya adalah nilai sama dengan. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan fungsi in. Berarti kita tuliskan in. In itu artinya apa? Berarti integer. Artinya kita memasukkan nilai angka gitu. Kemudian dalam kurung kita tuliskan input. Kemudian dalam kurung kita masukkan nilai bilangan. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita klik yang ini, maka akan tampil seperti ini, masukkan nilai bilangan. Misalnya saya masukkan bilangan 3. Saya klik enter, maka akan tampil masukkan nilai bilangan 3. Bagaimana kalau misalnya Kak, saya mau menampilkan kata Akiva di dalam. Misalnya saya tulis Akiva.
apa yang akan terjadi kalau kakak klik enter? Nah, akan terjadi error. Error artinya terjadi kesalahan. Kesalahan apa? Karena di sini fungsi integer itu hanya berlaku untuk bilangan angka. Jadi kalau misalnya kakak masukkan kata teks seperti ini, maka akan terjadi error. Jadi hanya menginput angka atau bilangan saja. Ini hanya 2, nah baru berhasil. Nah, kita sudah sampai ke proses yaitu memasukkan fungsi input. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita melakukan proses perkalian. Nah, melakukan proses perkalian berarti kita definisikan variabel baru di sini, misalnya proses, yaitu sama dengan kita lakukan perkalian dengan angka 2, berarti 2 dikali dengan nilai. Jadi artinya baris ini mengalikan dengan nilai yang kita masukkan. Kemudian setelah itu menampilkan hasil, jadi outputnya adalah print menampilkan ini proses ya, menampilkan, kita tuliskan ada kata misalnya, kita langsung aja menampilkan proses. Kalau kakak klik, nah masukkan nilai bilangan. Misalnya nilai bilangan berapa nih yang mau dimasukkan Akifa atau Sahira? Ayo, 5, Kak. 5. 5 ya? 5 ya? Berarti 5 kali 2 berapa? 10, Kak. Nah, berarti nanti akan tampil angka 10 ya? Oke, kita coba ya. Berarti kita masukkan 5. Kita klik enter. Nah, tampilnya 10. Berarti benar ya. Kita masukkan 10. Kalau Sahira, misalnya Sahira pengennya angka berapa yang dimasukkan? Misalnya Sahira menampilkan angka 3. Berarti kalau kita kalikan 3 kali 2 berarti hasilnya 6 dong ya. Kita klik enter. Nah, tampilnya hasilnya 6. Kak, gimana nih? Saya maunya yang ditampilkan itu adalah, kakak maunya yang ditampilkan itu adalah katanya seperti ini. Print hasil perkalian 2 dengan nama bilangannya proses, nama bilangannya adalah nilai, kemudian adalah proses. Nah, kira-kira kalau baris ini tampilannya kayak gimana kalau misalnya kakak masukkan angka 5? Apa yang akan ditampilkan oleh program? Kalau misalnya di baris ketiga ini. Ayo, misalnya kakak masukkan angka nilai bilangannya 5. Kalau kakak menampilkan baris sintaks ketiga ini, kira-kira apa output yang ditampilkan? Ada yang tahu? Nggak apa-apa salah. Kak, untuk hasil dan nilainya bagaimana, Kak? Hasil dan nilai. Eh, kan hasilnya pasti 5 kali 2 itu 10. Ya, Jadi penempatannya di mana, Kak? Apakah di hasil ataupun di nilai? penempatannya itu di gini. Kan tadi kakaknya mendefinisikan variabelnya nilai. Nah, kalau kakak input nilai, misalnya angka 5 tadi nih, berarti angka 5 ini masuknya ke nilai. Karena kakak definisinya di nilai gitu. Nah, terus kak, yang tadi berarti 2 kali 5 berarti ya, 2 kali 5 kan 10. 10 masuknya di mana? Berarti 10 masuknya di proses gitu. Nah, kalau kakak print syntax yang baris ketiga ini jadinya hasilnya apa outputnya?
Berarti hasil perkalian 2 dengan misalnya 5 adalah 10 gitu. Coba kakak print ya. Print, masukkan misalnya 5. Kakak enter. Nah, tampilannya gini nih. Hasil perkalian 2 dengan 5 adalah 10 gitu. Kira-kira paham nggak ya? Paham, Kak. Oke. Zahira gimana? Zahira paham? Oh, Zahira, oh ya. Oke, kalau misalnya udah, kita next ya. Nah, ini kan kalau misalnya coba satu nilai aja nih yang kakak buat. Bagaimana kak kalau misalnya nilai yang diinput itu ada 2? Berarti kakak bisa mendefinisikan lagi seperti ini. Berarti misalnya ini nilai, kemudian nilai, misalnya ini nilai 1, ini nilai 2. Kak masukkan lagi, kakak copy ya di sini, masuk ke sini, bilangan pertama misalnya di sini pertama, ini bilangan kedua. Nah, atau jangan di sini ya, kakak buat sintaks baru aja biar nggak bingung. Nah, misalnya di sini instruksinya adalah melakukan perkalian dua buah bilangan berbeda. Beda-beda. Berarti caranya kakak misalnya copy ini, masukkan ke sini. Ini kita buat definisi variabel baru nilai 1 bilangan pertama. Kemudian yang kedua nilai 2 itu berarti kakak masukkan ini bilangan kedua. Sehingga prosesnya adalah misalnya di sini nilai 1 dikalikan dengan nilai 2. Jadi print hasil perkalian nilai 1 perkalian di sini adalah nilai 1 dengan nilai 4 adalah. Nah, kira-kira kalau misalnya ini sama ya. Ini tadi kan kalau misalnya udah ditetapkan yang dikalikan selalu 2 dengan nilai tertentu. Kalau misalnya yang dikalikan itu nilai berbeda-beda, berarti tampilannya seperti ini. Kita memasukkan 2, misalnya memasukkan bilangan pertama, misalnya bilangan pertamanya itu 5. Kemudian selanjutnya kakak enter, diminta lagi nih, masukkan bilangan kedua yaitu 3. Berarti nanti kalau hasilnya 5 kali 3 berapa, Akifa? 15, Kak. Oke, 15 kakak enter. Nah, hasil perkalian 5 dengan 3 adalah 15. Gitu. Semoga paham ya. Nanti Akifa bisa latihan-latihan di sini. Menggunakan HP bisa. Iya, Kak. Oke. Selanjutnya di sini. Nah, kira-kira Akifa bisa nggak ya membuat program ini mencetak halo umur kamu sama tahun. Kira-kira gimana? Bisa nggak? Pakai aplikasinya langsung, Kak. Iya, boleh. Akifa bisa menuliskan di sini. Coba diklik lagi yang kakak kirimkan di room chat itu linknya. Nanti Akifa buat di sini. Jadi di sini kakak tuliskan ya di bagian ini latihan Akifa. Kalau Zahira masuk, Zahira nanti buatnya di sini di bawah. Latihan Zahira. Nah, coba Akifa buat di sini nih. Coba diklik ulang supaya bisa terefresh.
Nah, jadi nanti instruksinya adalah Akiva memasukkan, menginput nama dan umur. Kira-kira kebayang nggak Akiva? Untuk tadi yang lembar tugasnya boleh dikasih lihat, Kak. Oke, kakak kirimkan aja PDF-nya ya. Agak lama nih. Coba deh di sini kira-kira kalau misalnya program yang meminta nama dan umur siswa. Kita buat dulu flowchart-nya ya. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah atau flowchart. Kira-kira Akiva gimana dulu nih langkah-langkahnya? Akiva dulu, baru kakak misalnya memperbaiki. Langkah pertama, mendefinisikan. Variabel, Kak. Oke, mendefinisikan nama variabel. Kemudian yang kedua, memasukkan nama siswa dengan fungsi siapa yang digunakan kalau kita mau pengen masukkan nama siswa? Input. Input ya. Terus kemudian umur. Karena umur itu dan tipenya teks atau numerik. Numerik, Kak. Oke, betul, pintar. Berarti kita menuliskan fungsi untuk bilangan numerik, yaitu int. Kemudian selanjutnya memasukkan umur dengan fungsi apa? Kalau kita pengen masukin umur, fungsi apa yang dipakai? Input ya, input. Nah, kemudian kelima adalah menampilkan hasil dengan tulisan nama saya adalah dan umur saya. Nah, ini yang akan kita tampilkan. Nah, kira-kira ini adalah program yang akan kita buat. Nah, kalau misalnya nama variabel, misalnya Akiva mau buat nama variabel apa namanya? Variabel A boleh, Kak. Boleh. Terus berarti sama dengan. Nah, berarti kita tuliskan apa? Kedua, memasukkan nama siswa dengan fungsi input. Berarti kita tulisnya apa? Input ya. Kita tulisnya input. Kemudian, berarti masukkan nama ya. Masukkan nama Anda. Nah, kemudian selanjutnya, kita definisikan lagi nih sebenarnya di sini. Mendefinisikan variabel baru dan menuliskan fungsi. Berarti kalau misalnya Akiva tulis variabel baru, misalnya namanya apa?
Variabel B, Kak. B, berarti B. Terus apa? Sama dengan ini ya, setelah kita mendefinisikan variabel baru, menuliskan fungsi untuk bilangan numerik, yaitu int. Makanya kita tulis kata int. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan umur dengan fungsi input. Berarti dalam kurung input. Nah, kemudian kita masukkan umur Anda. Nah, ini kemudian menampilkan hasil dengan tulisan nama saya adalah dan umur saya. Berarti ya kita bisa menuliskan sintaks fungsi apa yang dituliskan? Print, kemudian yang ditampilkan adalah nama saya adalah, kemudian nama saya ini masuknya ke variabel mana, Akifa? Variabel A, Kak. Betul, variabel A. Berarti kita tulisnya A, koma. Kemudian nama saya adalah A dan umur saya berarti masuknya ke variabel Variabel B, Kak. B, betul. Nah, kalau kakak running, tampilannya misalnya di sini, nah, masukkan nama Anda, Andi Akifa. Kakak enter lagi, masukkan umur Anda, umur Akifa sekarang berapa? 16, Kak. Oke, 16. Kakak enter, 16, masukkan. Kakak enter. Nah, nama saya adalah Andi Akifa dan umur saya 16. Gitu. Kira-kira paham ya? Paham, Kak. Boleh saya screenshot, Kak? Boleh, boleh. Sudah, Kak. Ya sudah. Nah, mungkin jadi nanti Akifa sama Sahira latihan di sini-sini saja ya. Latihannya di sini. Jadi kakak bisa lihat mungkin ada latihan yang bisa Sahira sama Akifa masukkan di bawah sini. Nanti kakak lihat, siapa tahu ada gitu ya. Nah, mungkin itu aja sih yang materi kita hari ini. Besok nanti temennya diingetin lagi ya buat join biar rame nih kelasnya. Ya. Nah, sekarang Kak, ya silakan diisi ini ya, Dek ya. Eh, Link absensinya. Kakak kirim di link itu. Nah, sebelum itu kita sesi foto dulu. Diaktifkan kameranya, Dek. Kita foto, itu baik, kakak, sebentar. iya, kakak screenshot yang ini ya. Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Nah, ini kakak ubah dulu di sini pertemuan juga. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Nah, oke. Sekali lagi yang PPT ini ya. Oke. 1, 2, 3. Bentar-bentar. Kakak fullkan dulu. Ya, 1, 2, 3. Udah. Terus satu kali lagi yang, nah, yang ini. Oke. Kakak itu ya. 1, 2, 3.
Oke, sudah. Makasih ya, Kak Civa ya. Sampai berjumpa di Jumat pekan depan. Dan teman-temannya di ini ya, misalkan untuk hadir. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, sekian ya. Mungkin itu saja yang kakak bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.